Iya, Bu. Ya, silakan bimbing doanya terlebih dahulu. Bisa ikra'u doa. Selesai. Ya. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Please, Khairul Nisa. Ya, Latifah Hakim. Ini, Bu. Mufis Bukron. Izin, Bu. Nah, kemana dia? Nggak tahu, Bu. Bilangnya izin. Nggak ada keterangan. Materi sekarang kita yaitu materi fikih tentang tenangnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir dan berdoa. Pengertian zikir. Zikir berasal dari bahasa Arab dari kata zakaroya zikuru zikron yang artinya mengingat, menyebut, menuturkan atau merenungi. Sedangkan menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyebut semua sifat-sifat keagungannya dan kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Nah, lanjut. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Yang artinya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dari ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pun mengingat kita, dan janganlah mengingkari. Dan termasuk mengingkari di sini yaitu kita melakukan apa yang Allah larang, apa yang Allah larang dan menjauhi apa yang Allah perintahkan. Seharusnya kita sebagai hamba Allah harus lebih mendekatkan diri dengan cara menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang. Dan terdapat dalam hadis yang berbunyi, maukah kamu aku tunjukkan amalan yang terbaik dan paling suci di sisi Rabbmu, yang paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu musuhmu. Lantas kamu memenggal leher mereka atau mereka memenggal lehermu? Para sahabat yang hadir menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Beliau bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu pengertian doa. Doa menurut bahasa adalah memanggil atau memohon sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Sang Pencipta dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Lanjut. Dan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allakum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Lanjut. Manfaat zikir
zikir dan doa. Ada yang tahu manfaat zikir dan doa ada berapa? Nggak tahu Bu. Ada 4. Ya, ada 4. Manfaat yang pertama yaitu dapat menenteramkan hati. Dan manfaat yang kedua dapat Menimbulkan kesabaran, manfaat yang ketiga menambah pahala, dan manfaat yang keempat menimbulkan sifat berhati-hati. Ya, lanjut. Tata cara berzikir dan berdoa. Cara berzikir ada 3 macam. Yang pertama, zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan perbuatan. Dan yang ketiga, zikir dengan ucapan. Nah, di sini yang pertama itu zikir dengan hati. Dengan zikir dengan hati itu dengan cara kita mentafakuri apa yang Allah ciptakan di dunia ini. Dan kita harus berpikir bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan dan ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita itu kalau seandainya lagi sendiri nih harus sering-sering bertafakur. Ya, harus sering-sering bertafakur, memikirkan apa yang Allah ciptakan ini untuk hamba-hambanya. Dan yang selanjutnya itu zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan ini yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kalau yang Allah perintahkan apa aja coba? Sholat, puasa, zakat, pergi. Ya, pergi haji jika mampu. Kalau nggak mampu jangan pergi. Dan yang ketiga yaitu zikir dengan ucapan. Nah, zikir dengan ucapan ini dengan cara menyebut asma-asma Allah. Seperti berzikirnya Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu termasuk ucapan yang baik. Nah, kalau seandainya lagi sendirian atau enggak setelah sholat itu harus membaca zikiran seperti itu. Nah, adab berdoa. Adab berdoa yang pertama adalah menghadap kiblat. Yang kedua, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa seperti di tengah malam dan habis sholat fardu. Dan yang ketiga, mengangkat kedua tangan. Yang keempat, memulai dengan istighfar, memuji Allah dan membaca sholawat. Yang kelima, harus ada sikap tawadu, rendah diri atau tadarruk, rendah hati. Dan yang keenam yaitu dilakukan dengan khusyuk dan meyakini bahwa doanya akan dikabulkan. Dan yang kedelapan, tidak berdoa untuk keburukan. Yang kesembilan, tidak terburu-buru, maka doanya tidak akan dikabulkan. Dan yang terakhir yaitu berdoa tidak boleh setulus hati dan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang belum terkabulkan yaitu ada 3. Yang pertama, ditundanya untuk lain waktu. Yang kedua, ditangguhkan pengabulannya di akhirat atau dikabulkan dalam bentuk lain. Yang ketiga, jika dikabulkan akan berakibat tidak baik bagi pemohon. Bukan pembelajaran hari ini, semoga ilmunya bermanfaat dan sebelum diakhiri maka akan ada evaluasi dari Ibu. Ada yang tahu kata zikir berasal dari kata apa? Bu, kita nggak boleh nanya Bu. Iya, dari bahasa Arab. Artinya tahu. Sangkarai, yes guru gitu Bu. Ya, kalau ya guru zikr yang artinya Mengingat, merenungi. Iya, betul. Sedangkan menurut istilah dia Mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Kepadanya. ya. Kemudian pengertian berdoa menurut bahasa artinya Memohon. ya, memohon. Dan menurut istilah